Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sebentar lagi saya akan telepon salah satu bapak yang dari Tangerang ya. Beliau yang mana chat pagi-pagi ya di Jumat penuh berkah ini ATM-nya terisi sendiri ya, Masya Allah. Untuk lebih singkatnya saya akan telepon beliau ya sahabat ya. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya. Pak. Tadi kan Bapak ini ya chat bahwa Bapak ini mendapatkan keajaiban gitu ya Pak. Gitu. Keajaiban ATM terisi sendiri seperti itu. Silakan Pak Betul. untuk memperkenalkan diri. Ya, nama saya Pak Hendra dari Tangerang Selatan. Iya, masalah. Saya ingin berbagi aja untuk kepada saudara-saudara kita gitu, Iya, ya, masalah. yang sedang dalam kesusahan. Ya, Semoga diberi kelancaran amin. dengan keajaiban bersalawat. Ya, Alhamdulillah, ATM saya terisi sendiri Masya Allah. senilai 18 jutaan. Ya, 18 juta Pak ya. Iya. Ya, memang keadaan saya sekarang ini sangat-sangat sulit gitu, Masya Allah. dengan kondisi usaha yang banyak ditipu orang, Masya Allah ya. Nah, sudah tidak mempunyai apa-apa gitu Ya, kan. Masya Allah. Akhirnya saya mendekatkan diri kepada Allah Alhamdulillah. dan saya mengamalkan sholawat Jibril Ya, setiap habis sholat 5 waktu. Memang gak banyak Pak Ustadz, ya, ya, ya. cuma 100 kali setiap habis sholat. Masya Allah. Itu Pak Ustadz, pengalaman saya selama 2 bulan Pak Ustadz. Ya, ya, Masya Allah. Jadi itu awalnya Bapak bisa ada inspirasi atau motivasi ini untuk mengamalkan sholawat Jibril itu? Ya, saya sering lihat di YouTube Pak Ustadz. Ya, ya. Tadi kan katanya 2 bulan sering nonton Kahfi katanya ya. Tadi di chat ya. Gitu. Gitu. Akhirnya saya coba untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya kan. Ya. Banyak-banyak beribadah, ya kan. Ya, intinya kita meminta kepada Allah, gitu kan. Karena Allah yang maha pengasih dan maha penolong, gitu Pak Ustadz. Ya. Jadi Akhirnya saya sering mengamalkan membaca sholawat Jibril Pak Ustadz. Masya Allah. Ini terima kasih banyak Pak ya udah bertestimoni di Kahfi 82 ini biar lebih banyak sahabat yang lagi terpuruk, lagi kesulitan gitu Pak ya. Seperti itu yang bisa mengamalkan. Itu Pak gimana pertama kali Bapak ngecek ATM Bapak sendiri itu bisa terisi gitu? Ya, awalnya memang saya nggak punya uang gitu Ya, ya. Tiba-tiba ya sore sekitar habis sholat asar gitu kan. Ya. Nggak tahu kenapa saya langsung cek m-banking saya. Oh iya ya. Ya. Tahu-tahu Ya. ada nominal 18 juta itu Pak Ustadz. Masya Allah gitu ya. Gitu. Ya. Tapi udah Dan saya Bapak pun ya sudah konfirmasi ke bank gitu kan. Oh gitu. Itu bagaimana pas begitu Saya- cek ke bank gitu? Ya memang ada transferan dana masuk Ya. gitu kan. Oh gitu. Cuman saya juga tunggu sampai 2 minggu sampai 3 minggu gitu kan. Iya, iya. Takutnya ada yang nelpon gitu Iya, kan. iya, iya. Masya Allah. Akhirnya ya sampai sekarang ini nggak ada yang menanyakan Pak Ustadz gitu. Masya Allah gitu kan. Berarti uangnya ini udah Bapak pakai ya gitu ya. Gitu. Akhirnya saya pakai untuk melunasi kewajiban saya Pak Ustadz. Masya Allah. Iya. Akhirnya. Karena jujur saya selama ini masih banyak kewajiban saya yang harus saya selesaikan Pak Ustadz. Iya, iya, iya. Gitu. Ya. Masya Allah ya gitu. Dan saya amalkan juga Pak Ustadz sebagian. Masya Allah ya. Itu Pak, pas begitu mungkin kan begini banyak sahabat Kahfi 82 yang selama ini baik yang masuk ke WhatsApp ataupun di kolom komentar gitu kan. Benar nggak sih gitu ya?
ATM itu bisa terisi sendiri gitu. Nah inilah jawaban Pak Hendra dari Tangerang. Saya alhamdulillah di Jumat yang penuh berkah ini saya dapat chat ya Pak ya, awalnya gitu Pak ya tadi ya gitu kan. Gitu kan. Nah kebetulan saya alhamdulillah lagi pegang HP, alhamdulillah Allah mudahkan nih gitu Pak. Ininya apa langsung. Saya juga ya karena awalnya sering buka-buka YouTube gitu kan, dengan istilahnya kita meminta kepada Allah ya kan, kita bersolawat ya kan. Ya intinya buat rekan-rekan juga nih ya, jangan berkecil hati gitu kan. Itu kita istilahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berbanyaklah sholawat ya kan. Masya Allah. Karena ini yang sudah saya buktikan Pak Ustadz. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Ya. Di mana kita kala lagi kesusahan gitu kan. Ya berbanyak sholawat aja Pak Ustadz. Jadi Bapak ini 2 bulan ini mengamalkan itu secara istiqomah dalam arti rutin Pak ya gitu. Setiap ba'da sholat. Tuh. Memang nggak banyak Pak. Gitu. Saya mengamalkan setiap habis sholat 5 waktu ya kan. Ya sebanyak 100 kali. Tuh kalau kita rutin istiqomah Pak ya, kadang-kadang kan gini langsung banyak, cuman sehari 2 hari seminggu, tapi ini kan dengan kita ya sebut aja lah yang rutin secara ininya kan 100 kali setelah ba'da sholat berarti 500 ya Pak ya gitu. Nah tapi di waktu-waktu senggangnya Bapak ngamalin. Saya sambil jalan pun juga saya sambil bersalawat Pak. Oh iya Masya sambil Allah. Bawa motor juga saya sambil bersalawat. Gitu kan. Yo gitu. Masya Allah Pak ya, mungkin Bapak pas begitu cek di M-Banking gitu ya, pas begitu lihat sana gitu kan. Kaget kali Pak ya gitu. Kaget, saya juga benar-benar kaget Pak Ustadz. Gitu. Jadi keajaibannya benar-benar terbukti gitu Pak Ustadz. Awalnya Bapak ada nggak keraguan misalnya, bener nggak sih gitu kan ini ATM bisa terisi gitu kan, seperti itu sebelum Bapak? Awalnya ya saya sih yakin aja Pak Ustadz. Masya Allah. Kan, namanya kita meminta pertolongan kepada Allah ya kan. Dimana kalau kita lagi kesulitan ya kan. Gitu. Jadi kita hanya memohon kepada Allah Pak Ustadz. Gitu. Kenapa untuk teman-teman yang sedang mengamalkan sholawat, ya kan? Kalau bisa jangan berkecil hati gitu kan. Kalau perlu ditingkatkan. Nah, gitu Pak Ustaz. Walaupun nggak banyak, tapi sering Pak Ustaz. Nah, setuju saya kata-kata itu. Setuju banget itu. Kadang-kadang kan orang percaya atau enggaknya gitu kan. Kadang-kadang udah mengamalkan tapi belum ada keajaiban, akhirnya ditinggalkan gitu kan. Gitu. Yakin aja Pak Ustaz. Karena dengan kita bersolawat, insya Allah doa-doa kita dijabah sama Allah Pak Ustaz. Setuju banget Pak, itu kata-kata yang sering saya berikan kepada sahabat KHP 82 ya. Kenapa? Banyak sekali Pak yang udah ngamalin tapi kok belum terkabul, kata saya terus. Karena bersolawat itu seperti kita menanam, pasti bakal banyak kesempatan memanen Pak, seperti itu ya. Gitu. Ya ibaratnya gini Pak Ustaz, kita bekerja aja kan kita pasti dibayar. Betul. Dimanapun kita bekerja pasti kita mendapat imbalan. Iya betul. Tapi kalau kita bekerja untuk Allah ya kan. Allah itu maha pengasih kan. Pasti kita akan dibalas. Masya Allah. Dengan kebaikan kita Pak Ustaz. Gitu. Makanya untuk rekan-rekan yang mengikuti channel YouTube Hafi 82 ya Pak Ustaz. Betul ya. Jangan berkecil hati Pak Ustaz. Terus banyak sholawat. Apalagi di hari Jumat gitu kan. Kalau bisa waktu dimanapun kita terbanyak bersolawat. Terima kasih banyak nih Pak. Soalnya gini, ini mewakili pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar, terus yang masuk ke WhatsApp saya. Bener nggak sih gitu kan? Kadang-kadang gitu, Pak Ustadz, bener nggak itu ATM bisa terisi? Nah ini mungkin kalau saya bilang, iya benar atau tidak atau gimana,
mungkin tidak akan bisa ini. Nah ini salah satu testimoni yang diberikan langsung Pak Hendra nih, ini Masya Allah ini luar biasa. Benar-benar ajaib Pak Ustadz kalau saya bilang. Ya, ya. Kita berbanyak bersolawat gitu kan, saya yang sudah membuktikannya gitu Pak Ustadz. Tapi sebelumnya Bapak pernah nggak gitu ngalamin seperti ini gitu kan, atau baru kali ini selama ngikutin kaki 82 gitu kan? Belum pernah Pak Ustadz. Alhamdulillah ya. Soalnya gini Pak, gini, saya kan suka semalam contohnya kan, kadang ada sholawat Jibril berjamaah, saya suka pegang ATM-nya, saya hadiahkan untuk semua sahabat KAPI 82. Karena buat saya sendiri gini, yang namanya keajaiban pasti hanya Allah yang tahu ya Pak ya, begitu. Salah satunya seperti Bapak. Jadi gitu. Kita yang sering membacakan sholawat ya kan, jangan berkecil hati, oh belum dikasih gitu kan. Insya Allah yang penting kita yakin niat kita itu kan, jikalau kita dalam kesulitan atau kesusahan gitu kan, insya Allah Allah itu Maha Pengasih, pasti akan dijabah sholawat kita. Masya Allah ya. Nah, itu Pak Ustadz. Berarti kalau Bapak ini kan selama 2 bulan tuh gitu kan ya. Selama 2 bulan ini saya memang lagi terpuruk Pak Ustadz. Makanya saya ya banyak mendekatkan diri kepada Allah gitu Pak Ustadz ya. Dengan keadaan saya, usaha saya gitu kan. Gitu Pak Ustadz. Gitu. Ya pokoknya intinya kita harus banyak beribadah dan bersolawat aja Pak Ustadz. Nih, mudah-mudahan apa yang kita minta itu kan, apa yang kita minta pasti Allah akan kabulkan Mas. Masya Allah. Ini sekarang Bapak terisi 18 juta ya gitu. Saya yakin Bapak akan Allah berikan lagi. Ini salah satu Allah berikan modal untuk Bapak ya gitu. Usahanya insya Allah Pak, akan tambah berkah Pak. Mudah-mudahan sekarang 18 juta, insya Allah ke depan mudah-mudahan 18 miliar. Saya doakan nih Jumat penuh berkah nih. Gitu. Jadi kan makanya saya yakin banget gitu Pak Ustadz sudah Islamnya, karena memang saya sudah membuktikannya gitu Pak Ustadz. Gitu kan. Makanya saya ingin mengasih testimoni ini buat rekan-rekan yang sering melihat YouTube-nya Pak Hafi ya kan. Gitu kan. Jangan berkecil hati gitu kan. Alhamdulillah, saya senang banget Pak nih. Seneng banget karena saya bukannya senang lagi Pak Ustadz gitu kan, dalam kondisi saya yang sangat-sangat sulit gitu kan. Itu memang ya jujur aja Pak Ustadz, uangnya itu saya untuk melunasi kewajiban saya yang sedikit-sedikit gitu kan Pak Ustadz. Dan sebagian saya amalkan juga Pak Ustadz. Saya sampai merinding Pak gitu kan. Ya, saya pun istri saya juga awalnya juga nggak percaya Pak Ustadz. Masya Allah ya. Gitu. Sampai dengan ada saldo segitu ya kan. Gitu. Awalnya itu saldonya itu cuman 44.000 Pak Ustadz. 44.000 Mas ya. Iya. 44.000 gitu. Di ATM saya. Gitu. Memang udah benar-benar nggak punya uang gitu Pak Ustadz. Setelah sholat asar waktu itu kejadiannya hari Kamis Pak Ustadz. Hari itu Kamis. Jadi pas saya tahu-tahu megang HP, terus tahu-tahu langsung ngecek banking gitu Pak Ustadz. Tiba-tiba pengen aja ngecek gitu ya, gitu seperti itu. Iya gitu kan. Gitu. Mungkin ternyata ada nominal segitu Pak Ustadz. Saya juga kaget banget gitu kan. Mungkin berkali-kali kali ya diceknya bener nggak ini gitu kan. Enggak, pas itu kejadiannya cuma 1 kali itu aja Pak Ustadz. Ya enggak, maksudnya gini, dicek kan saldonya 44.000 nih gitu kan. Pas begitu Bapak cek kan ada 18 juta sekian gitu ya. Mungkin kan Bapak cek berkali-kali ya, bener nggak sih gitu kan, mungkin seperti itu ya. Iya, itu sempat 2 kali Pak Ustadz saya cek. Iya, bener nggak gitu ya. Gitu. Dan ternyata benar. Gitu. Kalau boleh tahu Pak, ATM apa Bapak? Ininya.
Saya pakai BCA Pak Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah, soalnya gini, yang ketika saya riyadhoi ketika sholat berjamaah atau sholawat ini gitu ya, ketika saya ini ya selalu hadirkan Bank BSI, BCA, BRI gitu ya, seperti itu. Masya Allah ini. Alhamdulillah berarti ya, ya atas izin Allah ya Pak ya, ini semua berkah perjuangan kita Bapak juga ya. kan, kita juga kan nggak tahu namanya rezeki itu hanya Allah yang tahu gitu. Ya. Yang bikin merindingnya begini Pak, waktu itu ada yang hutangnya 1,8 miliar ya gitu kan, bisa terselesaikan dalam waktu 3 bulan tuh ya. Nah sekarang Bapak 18 juta nih gitu kan. Gitu. Nah Masya Allah ya gitu kan. Nah saya doakan nih untuk semua sahabat KHP 82, untuk Bapak juga, mudah-mudahan nih bisa terisi. Mudah-mudahan Pak, amin. Dalam waktu intinya cepat ini. Saya kan memang ya sering dilihat di YouTube, nggak istilahnya tanya-tanya ke teman atau gimana. Saya sering, sekarang ini ya sering mengurung diri di rumah aja dulu nih Pak Ustadz gitu kan. Sering ya istilahnya kita banyak-banyak beribadah di rumah aja gitu Pak Ustadz gitu, dengan kondisi saya sekarang ini gitu Pak Ustadz gitu kan. Gitu. Makanya saya ya tambah semangat lagi untuk membacakan sholawat gitu kan, karena saya ingin melunasi kewajiban-kewajiban saya nih Pak Ustadz. Amin amin gitu. Amin ya. Insyaallah. Mudah-mudahan diberi kelancaran gitu kan untuk melunasi kewajiban saya nih dengan beberapa orang gitu kan Pak Ustadz. Amin. Gitu. Tapi kalau dari segi usaha Pak, bagaimana Bapak perkembangannya gitu, semenjak Bapak bersama? Kalau untuk segi usaha sih alhamdulillah Pak Ustadz gitu. Ya ada aja gitu Pak Ustadz gitu. Perubahannya kan sebelum Bapak ngamalin sholawat sekarang. Perubahannya ada aja Pak Ustadz. Ya alhamdulillah. Rezeki. Gitu. Saya doakan nih Pak. Makanya biar tambah berkah. Kalau ya amin Pak Ustadz gitu kan. Makanya untuk saudara-saudara kita nih Pak Ustadz, dan saya ingin mengasih berbagi aja gitu Pak Ustadz, ya kan. Ini memang benar-benar sudah saya buktikan gitu kan Pak Ustadz. Kita banyak-banyak bersedekah juga gitu kan. Masya Allah gitu. Walaupun bersedekah itu tidak diwajibkan dengan cara banyak, sedikit pun juga insya Allah gitu Pak Ustadz. Saya juga gitu Pak, di KP 82 ini ada jurus gitu ya, jurus 3S ya, ini sholawat sedekah subuh. Karena apa saya pakai jurus, bahasanya seperti silat, seperti apa, karena apa itu ketika menepis harus kita melawannya, ketika hajat kita belum terkabul kita harus senantiasa istiqomah atau rutin, seperti itu Pak gitu saya untuk semua sahabat gitu. Makanya kan saya kadang-kadang kan gini Pak Ustadz, orang yakin ke sini dengan bersolawat gitu kan, gitu kan, dikabulkan atau enggak? Ya namanya kita kan hanya manusia biasa Pak Ustadz. Betul. Gitu. Segala sesuatunya itu hanya Allah yang berkehendak Pak Ustadz. Betul. Gitu. Makanya kita percaya aja gitu kan. Jangan kita hanya bersandaran kepada orang lain gitu Pak Ustadz. Kita bersandar kepada Allah aja Pak Ustadz. Setuju banget gitu. Apalagi berkah sholawat ya pasti diterima Pak ya. Berkah sholawat itu Pak Ustadz. Itu makanya saya walaupun ya nggak banyak gitu Pak Ustadz ya. Yang penting saya niatkan itu setelah sholat gitu kan minimal 100 kali Pak Ustadz bersolawat, dan dimanapun kita berada ya daripada kita nggak ngapa-ngapain gitu kan, mendingan kita bersolawat aja gitu Pak Ustadz. Masya Allah ya. Gitu. Mau kita di jalan atau di mana gitu kan. Itu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Yang selama ini saya jalanin Pak Ustadz gitu. Jadi saya di jalan nih, di motor gitu kan, di mobil, di motor, kadang-kadang ya daripada kita nggak ngapa-ngapain mulut kita gitu kan, udah kita bersolawat aja gitu. Ya begitu. Setuju Pak, saya juga gitu nganjurin ke semua sahabat. Makanya saya kan gini Pak, di video sering nyebutin, kalau bukan dari sekarang mau kapan lagi, kalau bukan diri kita mau siapa lagi. Selalu saya benar Pak Ustadz, apa namanya itu berulang-ulang gitu ya, seperti itu. Karena apa? Itu semata-mata untuk memotivasi diri saya sendiri. Alhamdulillah. Karena ketika ilmu yang positif kita harus tularkan, ilmu yang bermanfaat kita harus
banyak berbagi kan, sebaik-baiknya manusia itu yang banyak bermanfaat Pak ya, seperti itu untuk orang lain. Kalau maaf nih Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz tinggal di daerah mana Pak Ustadz? Di Jawa Barat, di Garut Pak gitu ya. Oh di Garut Pak, gitu. Ya, boleh nih Pak Ustadz, kapan-kapan kalau ada waktu saya main ke sana. Wah, dengan senang hati Pak. Mohon doanya, ini kita juga lagi mau bikin rumah sholawat. Jadi di sini nih kita mau ngadain sholawat Jibril berjamaah minimal sepekan itu 2 kali. Bisa ngumpulin anak-anak pengajian gitu ya. Sebenarnya waktu kemarin-kemarin saya jalan kan gitu ya. Cuman sekarang lagi tahap pembangunan gitu kan. Jadi nanti kita ada sholawat Jibril berjamaah bisa ngumpulin anak-anak 100 orang. Kalau kita baca 100 orang ada 1000 kan udah 100.000 kali gitu kan dalam satu duduk. Iya benar Pak Ustadz. Gitu. Boleh nanti Pak Ustadz, saya insya Allah ada rezeki ya kan. Nanti saya pengen ke tempat Pak Ustadz nih. Silakan dengan senang hati gitu, seperti itu. Pokoknya di sini saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran nih untuk Bapak ya. Udah berikan testimoni yang dahsyat ini, yang Masya Allah luar biasa gitu ya. Ini salah satu apa yang namanya itu ya, pertanyaan-pertanyaan yang selama ini benar gak sih gitu kan. Jadi kalau saya tadi sebutkan lagi, kalau yang saya sebutkan benar atau apa, bisa aja kan saya dibuat-buat Pak ya gitu kan. Nah ini langsung saya tanpa kenal sama beliau nih, sama Bapak Hendra dari Tangerang gitu, seperti itu. Ya ini emang benar-benar keajaiban Pak Ustadz. Iya. Makanya saya langsung WA ke Pak Ustadz ya kan. Iya. Gitu. Untuk buat menambah semangat saudara-saudara kita Pak Ustadz yang sedang mengamalkan sholawat Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Nah itu ya sahabat, silakan Pak. Jadi sampaikan aja. Jangan hanya cuma berkeinginan sholat, tapi kita niatkan Pak Ustadz. Masya Allah, niatkan ya. Insya Allah segala sesuatu dengan niat yang baik, insya Allah akan dibalasnya juga dengan baik Pak Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Itu Pak Ustadz. Ya. Kalau saran saya Pak Ustadz buat saudara-saudara kita nih yang dalam lagi punya masalah atau kesusahan ya kan, insya Allah perbanyaklah kita mendekatkan diri kepada Allah, ya kan, perbanyak sholawat ya kan. Insya Allah kesulitan kita akan diringankan Pak Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah ya. Baik Pak Hendra ya, saya doakan di Jumat penuh berkah. Sholawat Muhammad. Sekarang ATM-nya bisa terisi sendiri 18 juta. Semoga besok baik itu bisnisnya atau apanya secara ajaib atau secara apa namanya yang lainnya gitu ya. Mudah-mudahan 18 juta menjadi 18 miliar. Amin. Dan bisa membebaskan dari berbagai macam masalah Bapak ya, bersama keluarga. Amin Pak. Dan juga semua hajatnya yang Bapak ya sekarang lagi idam-idamkan ya, lagi dihajatkan, semoga Allah berikan kemudahan, keberkahan ya, dan yang paling utama diberikan kesuksesan dunia akhirat. Nah, ini untuk Bapak. Amin Pak Ustadz. Ya, dan untuk semua sahabat Kahfi pun apa yang disampaikan Pak Hendra ya, Masya Allah sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sekali, bahwa ketika mengamalkan terus bukan masalah banyaknya tetapi istiqomahnya. Contohnya Bapak istiqomahnya ya, Hendra ini beliau ngamalin setelah ada sholat itu 100 kali gitu, tetapi dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan kepada Allah. Masya Allah, tidak ada yang tidak mungkin, modalnya yakin Pak ya, bahwa sholawat bisa membuktikan bahwa kedahsyatannya sangat dahsyat. Salah satunya ya ini yang didapatkan Bapak Hendra. Baiklah Pak gitu ya, untuk kesan dan pesan terakhir nih untuk semua sahabat nih ya di season ini, silahkan Pak, barangkali yang ada yang mau Bapak sampaikan. Ya, yang akan saya sampaikan untuk para saudara-saudara kita ya kan, intinya saya hanya ingin berbagi aja gitu kan. Ya. Jangan berputus asa ya kan. Ya. Kita perbanyak sholawat terus ya kan. Insya Allah ya kan. Allah itu
pasti akan memberi kebaikan untuk kita yang istilahnya niat kita memang benar-benar tertuju gitu kan, baik gitu kan, insya Allah akan mengasih jalan keluarnya gitu kan, dengan cara kita mengamalkan sholawat gitu. Ya, terima kasih banyak Pak Hendra ya atas waktunya nih, udah memberikan di Jumat yang penuh berkah ini. Kebetulan hari Jumat nih ya gitu, memberikan. Iya, makanya saya tadi pagi langsung kepikiran mau WA Pak Ustadz nih ya kan, mau kasih, bukannya kita istilahnya ria atau gimana gitu Pak Ustadz gitu. Inamal amal biniat ya. Ingin hanya berbagi pengalaman aja gitu kan Pak Ustadz, buat meyakinkan saudara-saudara kita yang sedang menjalankan, mengamalkan sholawat gitu Pak Ustadz gitu. Sholawat Jibril Pak ya, tadi yang Bapak amalkan itu ya. Sholawat Jibril Pak Ustadz. Sallallahu ala Muhammad gitu, itu. Makanya saya ingin berbagi gitu Pak Ustadz, berbagi pengalaman aja gitu yang sudah saya alami gitu kan, yang sudah saya jalankan gitu kan Pak Ustadz, selama 2 bulan ini ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah dengan izin Allah ya Pak Ustadz ya. Gitu kan. Allah kasih rezeki untuk kita gitu kan Pak Ustadz. Alhamdulillah gitu. Walaupun sedikit banyaknya gitu Pak Ustadz, yang penting kita istiqomah untuk membacakan sholawatnya Pak Ustadz. Alhamdulillah ya. Baik Pak Hendra, ya itu terima kasih banyak ya untuk waktunya nih. Semoga diberikan kesuksesan dunia akhirat, dan apa yang menjadi hajat Bapak segera Allah kabulkan, dan apa yang menjadi kewajiban Bapak apapun itu Allah tuntaskan dalam waktu yang amin Pak Ustadz. Tambah berkah, tambah sukses, sehat walafiat Pak Hendra ya. Gitu. Amin ya. Pak Ustadz. Demikian Pak Hendra, saya pamit ya Pak Hendra. Gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hendra. Waalaikumsalam. Ya, itu sahabat yang bisa disampaikan Pak Hendra, yang mana beliau sudah memberikan testimoni. Masya Allah, ATM-nya bisa terisi sendiri 18 juta dalam waktu 2 bulan. Semoga sekarang giliran sahabat yang akan mendapatkan keajaibannya. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.